Kemenangan sudah kau jalani. Aku percaya kemenangan sudah kau jalani. Kemenangan sudah kau jalani. Aku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan atas kami. Sungguh kami percaya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau Allah yang adil. Biarlah kami menaruh kepercayaan kami kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang kasihnya selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau juga tahu akan setiap isi hati kami, pergumulan kami, pikiran kami. Dan di hadapan Engkau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini, kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Engkaulah sumber pembela kami. Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, kuasa-Mu boleh mengalir di dalam hati kami. Damai sejahtera-Mu boleh dicurahkan atas kami. Sukacita-Mu, kebahagiaan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di bumi sama seperti di surga. Biarlah datang kerajaan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kepada kami Tuhan, untuk kami selalu berharap kepadamu. Mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Dan kami percaya orang yang menaruh harapannya, orang yang percaya kepada Engkau tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mempercayai Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Bahkan pada pagi hari ini ya Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk menguasai diri kami. Ajar kepada kami memiliki pikiran yang jernih. Ajar kepada kami supaya kami memiliki hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kejadian yang telah kami nikmati. Dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami. Firman-Mu yang benar-benar kami percayai sebagai otoritas yang tertinggi di dalam gereja. Dan firman-Mu ya dan amin. Karena segala sesuatu dicipta oleh firman-Mu. Tanpa firman-Mu tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Oleh karena itu ajarkan kepada kami supaya kami peka, memiliki telinga
seperti seorang murid yang peka akan kehendak-Mu. Dan biarlah kami mempercayai firman-Mu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan yang kami baca, tetapi sungguh-sungguh mempercayainya sebagaimana adanya. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Jadi seorang membaca 7 ayat. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Dengan inilah kamu mengenal Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab dia yang ada dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dari hal itulah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab inilah kasih Allah menyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dalam kasih-Nya yang sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahuilah bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dalam saksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam dia, di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua, kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Yang keempat, kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima, kita berdoa untuk jemaat. Yang ketujuh, kita berdoa untuk gereja. Yang kedelapan, kita berdoa untuk sinode. Yang kesembilan, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kesepuluh, kita berdoa untuk pokok doa khusus. Ya. Kita doakan untuk minggu besok. GKM Pecalangan akan dilayani Pak Sumihar, kita doakan. Juga kita doakan untuk pokok doa yang lain, ya, nanti bisa ditambahkan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Bawa hidupku di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi, bawa hidupku sekarang. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu,
Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mau belajar percaya kepada-Mu di dalam segala sesuatu. Karena Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tanduk keselamatan kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Dan kami percaya akan firman-Mu. Sekalipun 1000 orang lebah di sisi kiriku dan 10.000 orang lebah di sisi kanan, namun tidak akan menimpa aku, karena Engkaulah sebagai pelindung dan perisaiku. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kami terus memandang Engkau sebagai sumber iman, sehingga kami boleh berlari tiada lelah, boleh berjalan tiada henti, dan kami boleh semakin terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kepada kami untuk kami dapat bersyukur Tuhan. Dengan apapun yang terjadi, dengan berkat sekecil apapun, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Ajarkan kepada kami untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan kalau jam 8 pagi ini kami mau kontrol ke rumah sakit, Tuhan juga memberkati. Kami juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, studi mereka, masa depan mereka, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami di tempat ini, baik hamba-Mu, istri dan anak-anak, semuanya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang memegang, tangan-Mu yang mengendalikan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang memberkati kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah memperhatikan, mendukung pekerjaan
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memperhatikan hamba-hamba-Mu. Ambil bagian di dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati mereka. Baik apapun yang mereka persembahkan. Baik doa mereka. Baik waktu mereka. Baik tenaga mereka. Baik perhatian mereka. Pemikiran mereka. Bahkan dana-dana mereka ya Bapak. Kami percaya bahwa segala sesuatu tidak sia-sia di dalam Engkau ya Bapak. Engkau pasti akan memberkati mereka di dalam segala hal ya Bapak. Baik kesehatan mereka sekeluarga. Baik pekerjaan mereka Tuhan. Baik rumah tangga mereka, masa depan mereka, studi mereka Tuhan berkati ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Keluarga hamba-Mu di tempat ini. Keluarga di Kediri, keluarga di Bandung, bahkan keluarga-keluarga GKMI Pecangan di tempat ini. Berkati ya Bapak. Kami juga mau menyerahkan ya Bapak untuk jemaat-Mu tempat ini yang sakit. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, baik Pak Yitno, baik Ibu Kim, baik Ibu Sayakti, baik Pak Wandi, dan mungkin yang lainnya yang tidak kami sebutkan ya Bapak. Berkati mereka. Beri penghiburan, kekuatan, dan pengharapan di dalam Engkau ya Bapak. Jadikanlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang setia, jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang senantiasa boleh menjadi penghiburan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, supaya Tuhan yang telah memulai, Tuhan yang telah mengawali, Tuhan juga yang akan memimpin, Tuhan yang akan terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan juga yang akan menyaring setiap hal-hal yang baik, setiap hal-hal yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, supaya seia sehati sepikir satu tujuan. Berkatilah setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan kami juga menyerahkan sinode kami, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan segala sesuatunya ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami yakin bahwa Engkau akan menjawab lebih jauh daripada apa yang kami katakan, lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang kami memohon dan bersandar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau Allah sungguh damai sejahtera, Engkau yang menuntun dan memimpin kami. Bahwa hidup kami selalu ada dalam pegangan Tuhan. Yang sebelumnya kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan, namun bersama Engkau lah, Engkau yang memampukan kami untuk menjalani hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Kami tidak tahu apa yang akan kami pikirkan. Karena kami percaya rancangan kami bukanlah rancangan Tuhan. Namun kami serahkan segala rencana dan rancangan kami ke dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah rancangan-Mu yang lebih besar, yang lebih menguasai kehidupan kami. Sehingga kami boleh dalam tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, bahkan dalam kebijakan Tuhan untuk menjalani hari yang baru ini. Bapak, kami serahkan juga segenap hidup umat-Mu di bumi ini. Biarlah mereka pun menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah berhenti, namun mereka boleh tetap berserah penuh kepada Engkau, dan dengan demikianlah mereka boleh menikmati cara Tuhan membentuk kehidupan mereka, cara Tuhan membentuk kehidupan hati mereka, dan cara Tuhan memperbarui kehidupan mereka. Diserahkan mereka pun yang belum mengenal Tuhan, bahkan sulit mengenal Engkau, bahkan jauh kehidupannya, bahkan tidak
memiliki hati, bahkan pemikiran mereka untuk mengenal Tuhan. Dan tolong bukakanlah hati mereka, sebab mereka belum merasakan kehadiran Kristus. Mereka merasakan kasih kemurahan Tuhan. Menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, jadikanlah gerejamu sebagai wadah untuk jemaat Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, belum melihat dan merasakan kehadiran Kristus dengan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menumbuh kembangkan iman percaya mereka dalam pelayan-pelayan Tuhan percayakan kepada mereka, di dalam kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Biarlah mereka boleh tunduk akan otoritas Allah melalui gereja ini ya Bapak. Biar gereja terus bergerak dan memiliki dampak yang luar biasa untuk menjadikan jemaat Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi, terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ubahlah setiap hati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka terus menikmati pembaruan dari Allah menuju pada perkenanan Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka, yang percayakan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau terus memperlengkapi mereka dengan perlengkapan senjata rohani-Mu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin dengan motivasi-motivasi pelayanan jauh daripada perkenanan Tuhan, Tuhan tolong ampuni, Tuhan tolong luruskan, sehingga mereka boleh tetap ada dalam jalur Tuhan. Dan biarlah mereka boleh tetap mengasihi, mendukung satu dengan yang lain, tidak menjauhi, bahkan mencari segala sesuatu yang jauh dari Tuhan. Bapak, kami serahkan setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang Tuhan utus melayani Engkau, biarlah mereka tetap ada pada panggilan-Mu secara murni. Demikian juga berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di dalam GKKMI, biarlah mereka juga tetap ada di dalam koridor Allah, dan biarlah tetap perlengkapan senjata rohani-Mu boleh tetap ada dalam kehidupan mereka. Biarlah satu dengan yang lain memiliki satu tujuan, memiliki satu visi di dalam melayani Engkau, mendukung satu dengan yang lain. Dan kami serahkan juga GKKMI dari PGM 1 sampai PGM 7 yang belum memiliki hamba Tuhan, dan tolong beri yang terbaik. Dan kami percayakan gereja-gereja-Mu ini boleh bertumbuh kembang di dalam Engkau dan boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan untuk pengurus sinode dalam kasih Tuhan, biar mereka tetap ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, dan boleh membawahi bahkan menaungi gereja-gereja-Mu ini untuk kembali kepada jalan Tuhan. Otoritas Allah, firman Allah yang menjadi nomor satu di dalam setiap panggilan pelayanan mereka. Gereja-gereja-Mu boleh terbentuk di dalam Tuhan, boleh berproses di dalam Tuhan, dan boleh merasakan cara-cara Tuhan untuk membentuk, bahkan mengasihi, bahkan memulihkan gereja-gereja Tuhan, terkhusus jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, kami serahkan GKM Pejangan pun ke dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang murni di dalam Tuhan, menjadi gereja yang mau berproses di dalam Tuhan. Dan kami serahkan segenap hal yang terjadi, yang dialami gereja-Mu GKM Pejangan ini ke dalam kasih Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat gereja-Mu ini. Kami percaya setiap proses yang terjadi, setiap musim yang terjadi, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir, dan Tuhan selalu menyertai dalam setiap proses kehidupan pertumbuh kembang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan anak-anak, muda remaja, dan dewasa muda, para dewasa Tuhan dan para lansia Engkau mulai sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pelayanan boleh kembali kepada firman-Mu. Setiap kehidupan mereka, kepercayaan mereka kembali kepada firman Tuhan. Kami serahkan hari ini kehidupan kami dalam podcast Roh Kudus-Mu, segala kudus kami yang sekolah, yang tumbuh kembang, yang bekerja, yang berwira swasta, dan juga yang menikmati masa pensiun dan menikmati kehidupan kesehariannya. Kami serahkan seutuhnya ke dalam kasih-Mu. Tetangga kami kanan kiri, dan juga mereka yang ada di muka, bagi mereka yang di belakang, biar Tuhan Allah menyertai mereka. Dalam kasih Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri dengan pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau ditolong, Saya juga
tangannya terbuka menunggunya, tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolak, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.